Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, kembali lagi dengan saya, Septiar Maulana, dari mahasiswa Teknik Informatika semester 2 Universitas Muhadi Setiabudi. Berbicara tentang teknik informatika, tidak lepas dengan yang namanya perkembangan teknologi di era sekarang. Sudah kita ketahui bahwa perkembangan teknologi di era 4.0 sekarang itu sangat pesat. Dan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan superkomputer. Dan apa itu sih superkomputer? Bagaimana perkembangannya? Apa fungsinya? Apa kelebihan dan kekurangannya? Serta nanti apa dampak sosial yang ditimbulkan dari superkomputer itu sendiri. Dan beberapa poin tersebut akan kita bahas dalam video kita kali ini. Dilansir dari Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, superkomputer adalah sebuah komputer yang memimpin di dunia dalam kapasitas proses, terutama kecepatan perhitungan. Pada awal perkenalannya, superkomputer diperkenalkan pada tahun 1960-an, didesain oleh Seymour Cray di Control Data Corporation. Memimpin di pasaran pada tahun 1970-an sampai Cray berhenti untuk membentuk perusahaannya sendiri, yaitu Cray Research. Dia kemudian mengambil pasaran superkomputer dengan desainnya. Dalam keseluruhan menjadi pemimpin superkomputer selama 25 tahun. Pada tahun 1980-an, beberapa pesaing kecil memasuki pasar yang bersamaan dengan penciptaan komputer mini dalam dekade sebelumnya. Sekarang ini, pasar superkomputer dipegang oleh IBM dan HP, meskipun Cray Inc. masih menspesialisasikan dalam pembuatan superkomputer. Dilansir dari Nasabah Media oleh Fahri Asis Firmansyah pada 25 November 2019, di era modern saat ini tentunya keberadaan komputer sudah tidak asing lagi di telinga setiap orang, meskipun orang awam sekalipun. Tapi kebanyakan dari mereka pasti belum pernah mengetahui istilah superkomputer. Pada keberadaan superkomputer ini sudah ada ketika komputer pertama kali dibuat, namun tidak dipasarkan sebanyak komputer pada umumnya. Superkomputer adalah sebuah komputer dengan teknologi di atas rata-rata komputer biasa, dan pada awal perkenalannya sudah mampu memimpin dunia dalam hal kapasitas proses, terutama dalam perhitungan. Pada dasarnya, superkomputer adalah komputer canggih dengan fungsi dan kemampuan di atas komputer lainnya, serta tergolong limited edition karena hanya digunakan beberapa pihak saja, seperti Badan Perkiraan Iklim dan Cuaca, pihak militer, perusahaan simulasi transportasi, dan yang paling umum saat ini adalah sebagai server. Jika pada umumnya harga komputer biasa dipatok 3 hingga 10 jutaan, pada superkomputer harganya bisa jauh di atasnya, bahkan mencapai 50 juta atau lebih. Karena lebih unggul dalam hal kecepatan, superkomputer memiliki desain yang tidak biasa jika dibandingkan dengan komputer pada umumnya. Berbentuk lemari berukuran besar, bahkan bisa lebih tinggi dari ukuran manusia dewasa, dan mendukung tugas secara paralel serta perhitungan rumit. Hierarki memorinya pun juga didesain dengan cukup berhati-hati agar prosesor bisa menerima data dan instruksi setiap saat serta dengan kecepatan tentunya. Sistem input atau outputnya juga didesain agar dapat mendukung bandwidth yang besar. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, superkomputer sebenarnya sudah ada sejak komputer itu sendiri pertama kali dibuat, yakni pada tahun 1960-an. Pada saat itu komputer bernama Colossus Mark I dan II serta ENIAC memiliki bentuk yang sangat besar, bahkan sampai memenuhi ruangan. Keberadaan superkomputer selalu erat dengan seseorang bernama Seymour Cray. Cray inilah yang pertama kali memperkenalkan superkomputer yang didesain sendiri di CDC Control Data Corporation bernama CDC 6600. Nama Cray juga digunakan sebagai salah satu nama superkomputer. Di era 60-an itu, kemampuan komputer dihitung berdasarkan banyaknya operasi per detik yang dapat dilakukan, OPS atau Operation per Second, dan pada akhirnya digunakan satuan OPS ini. Tren pun berlanjut dalam 5 tahun berikutnya. Muncul Star 100 dengan kemampuan 100 MV flops
Lalu Seymour Cray yang sudah keluar dari CDC meluncurkan produk terbaru dari perusahaannya sendiri, Cray INC, yang bernama Cray 1 pada tahun 1976 dengan kemampuan 250 MV flops. Sejak saat itu, performa superkomputer selalu mengalami lonjakan besar pada tiap dekade. Mulai dari kemunculan Cray 2 dengan kemampuan mencapai gigaflops atau setara dengan 1000 MV flops yang muncul tahun 1996. Lalu tahun 1997 muncul superkomputer pertama dengan kemampuan mencapai TV flops atau setara dengan 1000 gigaflops bernama Icy Ridge milik perusahaan Intel, dan pada tahun 2008 Rounder memiliki IBM dengan muncul kemampuan lebih fantastis yaitu mencapai petaflops atau setara 1000 TF-flops, dan mungkin sampai saat ini masih menjadi superkomputer tercepat di dunia. Untuk memenuhi kebutuhan suatu individual ataupun kelompok, maka diciptakanlah yang namanya superkomputer. Superkomputer adalah komputer yang memimpin dunia dalam kapasitas memproses data, terlebih kecepatan perhitungan. Gagasan superkomputer pertama kali diperkenalkan oleh Seymour Cray, seorang insinyur listrik pada tahun 1960-an. Seymour Cray mulai menciptakan komputer tercepat di dunia. Ia disebut sebagai bapak superkomputer. Pada 1964, Seymour Cray memperkenalkan CDC 6600 yang menampilkan inovasi. Pada saat itu, CDC 6600 menjadi komputer tercepat, bahkan 10 kali lebih cepat daripada komputer saat itu. Seymour Cray meninggalkan Control Data Corporation pada tahun 1972 untuk membuat perusahaan sendiri bernama Cray Research dan meningkatkan modal dan pembiayaan dari investor. Seymour Cray memulai debut Cray 1 dengan sistem baru ini berjalan pada kecepatan clock 80 MHz, melakukan 136 juta operation floating point per detik, 136 megaflops, dan masih banyak lain fitur uniknya. Pada tahun 1976, Cray 1 dipasang di Laboratorium Nasional Los Alamos. Lalu pada tahun 1985, Cray 2 diciptakan menggunakan desain dan tata letak dasar dengan sirkuit terpadu dan ditumpuk secara bersama. Komputer pun harus disimpan dengan sistem pendingin karena komponennya sangat kompleks. Seymour Cray keluar dari Cray Research untuk membangun Cray Computer Corporation, dan awal 90-an menjadi akhir Cray superkomputer. Proyek Cray 3 mengalami banyak masalah dan pada akhirnya Cray Computer Corporation bangkrut pada tahun 1995. Setelah era Seymour Cray berakhir, superkomputer dari negara lain mulai berkembang dan terus mendominasi. Hingga Summit milik Amerika Serikat menjadi superkomputer tercepat saat ini, menggeser superkomputer Sunway Taihu-like milik Cina. Summit atau OLCF4 adalah superkomputer yang dikembangkan oleh IBM dan digunakan di Oak Ridge National Laboratory, dan juga salah satu superkomputer paling hemat energi di dunia dengan efisien daya terukur 14.668 GFLOP. Summit menjadi superkomputer pertama yang mencapai kecepatan exaoperation per second, mencapai 1,88 exaops. Perbandingan superkomputer dengan komputer pada umumnya dapat kita lihat dengan mengambil contoh komputer desktop tercepat saat ini yang sudah mengusung prosesor quad-core yang memiliki kemampuan 50 GFLOPS. Angka ini kurang lebih sama dengan kemampuan superkomputer di awal 90-an. Dengan perbandingan yang cukup jauh ini, tentunya superkomputer memegang tugas yang lebih berat dibandingkan dengan komputer desktop biasa. Fungsi dari superkomputer adalah untuk pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan perhitungan intensif semacam perkiraan cuaca dan riset iklim, termasuk juga untuk keperluan riset pemanasan global yang saat ini sedang gencar dilakukan, dan untuk simulasi fisik, seperti pada simulasi kapal terbang, simulasi peledakan, simulasi senjata nuklir, dan lain-lain. Kebanyakan superkomputer dipakai pihak militer dan para agensi sains untuk masing-masing keperluannya. Superkomputer lebih unggul dalam kecepatan daripada komputer di rumah-rumah biasa. Dengan menggunakan desain inovatif berbentuk lemari yang membuat mereka dapat melakukan banyak tugas secara paralel.
dan juga detail sipil yang rumit. Komputer ini biasanya dikhususkan untuk perhitungan tertentu, biasanya perhitungan angka, dan tidak bagus hasilnya dalam tugas umum. Hierarki memorinya didesain secara hati-hati untuk memastikan prosesornya tetap menerima data dan instruksi setiap saat. Dalam kenyataan, perbedaan performa dengan komputer biasa terletak di hierarki memori dan komponennya. Sistem input atau outputnya juga didesain supaya bisa mendukung bandwidth yang lebar, seperti dengan sistem paralel pada umumnya. Hukum Amdahl berlaku, dan superkomputer didesain untuk menghilangkan kelemahan susunan seri dan menggunakan hardware sistem paralel untuk mempercepat dari kelemahan sempitnya bandwidth. Kelebihan superkomputer dapat melakukan perhitungan yang cepat dan bahkan bisa mencapai triliunan operasi per detik. Selain itu, perhitungan yang dilakukan juga cukup akurat. Oleh karena itu, dapat digunakan oleh Badan Pendeteksi Bencana, simulasi nuklir, dan lain-lain. Memiliki spesifikasi yang sangat tinggi karena untuk melakukan operasi dengan cepat memerlukan hardware berkemampuan tinggi serta core yang terdiri dari puluhan ribu lebih. Bandingkan dengan komputer yang kebanyakan hanya 4 core saja. Kekurangan superkomputer. Dengan kemampuan dan kualitas hardware sebesar itu, tentunya harga yang dipatok sangat tinggi dengan penggunaannya yang juga mungkin cukup boros. Namun hal ini adalah resiko yang harus diambil oleh masing-masing instansi dan perusahaan pemakainya. Untuk mendapatkan superkomputer juga cukup sulit karena pembuatannya yang terbatas di masing-masing perusahaan seperti Cray INC, IBM, dan lain-lain. Karena bentuknya yang lebih besar dan melibatkan cukup banyak hardware pendukung, superkomputer juga memakan banyak tempat. Mengingat edisinya yang terbatas, maka dalam perbaikan dan perawatannya juga cukup sulit untuk dilakukan karena harus menemui pihak pembuatnya langsung. Berbeda dengan PC biasa yang memiliki banyak tempat untuk perbaikan. Menurut Detiknet, seharusnya teknologi superkomputer memudahkan manusia untuk melakukan berbagai penelitian, seperti meramalkan cuaca dan meneliti tentang global warming. Namun, ironisnya superkomputer justru menjadi salah satu penyumbang polusi yang memperparah global warming. Sebuah superkomputer senilai 16 juta US dollar di Inggris mampu melakukan kalkulasi 1 triliun per detik. Namun di balik kemampuannya yang dahsyat ada dampak negatif yang ditimbulkan. Dikutip Detiknet dari CBS News Jumat 28 Agustus 2009, komputer tersebut rakus karena menelan biaya 1,2 MW listrik yang cukup untuk menyuplai sekitar 1.000 rumah. Merujuk pada Daily Mail, superkomputer tersebut mengubah informasi dari gambar satelit dan memiliki kemampuan untuk memprediksi bencana, bahkan peristiwa yang tidak bisa diprediksi sebelumnya, seperti badai yang terjadi di tahun 1987. Menurut para pakar lingkungan, ini sungguh ironis di mana sebuah komputer yang bertujuan untuk memerangi dampak perubahan lingkungan tapi justru menjadi penyumbang terbesar pada kerusakan lingkungan. Berikut 10 superkomputer tercepat di dunia saat ini. Yang pertama ada Tianhe 2 yang terletak di National University of Defense Technology China. Yang kedua ada Titan yang terletak di Oak Ridge National Laboratory, Amerika Serikat. Yang ketiga ada Sequoia Lawrence Livermore National Laboratory yang terletak di Amerika Serikat juga. Yang keempat ada KAK Computer yang terletak di Riken Advanced Institute for Computational Science, Jepang. Yang kelima ada Mira. Yang keenam ada Stampede yang terletak di Texas Advanced Computing Center, University of Texas, Amerika Serikat. Yang ketujuh ada Jack Quinn. Yang kedelapan ada Vulkan. Yang kesembilan ada Supermuk yang terletak di Leibniz Supercomputing Center, Jerman. Yang terakhir ada Tianhe 1A yang terletak di National Supercomputing Center, Cina.